Bagaimana cara agar kita bisa menjadi guru yang profesional di zaman sekarang? Simak video ini sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kompetensi apa saja yang bisa membuat kita menjadi guru yang profesional. Guru apa saja bebas ya, bidang studi apa saja. Yang penting kita menjadi guru profesional. Nah, dari beberapa penelitian ada 2 kompetensi yang harus kita kuasai agar kita menjadi guru yang profesional. Kompetensi pertama yaitu cognitive abilities atau kemampuan kognitif. Pasti sudah tidak sudah banyak sering mendengar terkait dengan kemampuan kognitif tersebut. Yang kedua yaitu affective motivational characteristic atau karakteristik yang sangat mempunyai jiwa motivasi yang baik untuk diri dia sendiri dan efektif serta afektif. Nah, seperti apa sih kedua kompetensi tersebut? Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada kemampuan kognitif atau cognitive abilities. Ada 4 pengetahuan yang harus kita kuasai. Kita ketahui kognitif itu merupakan berdasarkan atau sumbernya adalah dari otak, begitu ya, kemampuan otak kita. Sehingga dinamakan kompetensinya adalah knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan pertama yang harus kita kuasai adalah pengetahuan terkait dengan professionalism. Nah, kita kan lagi ngomongin tentang guru profesional, berarti yang pertama harus dikuasai adalah teori untuk menjadi guru profesional tersebut. Nah, Bapak Ibu yang sekarang berada di depan layar menonton video ini berarti sedang ada di jalan untuk menjadi guru profesional dari pengetahuan professionalism atau dari professionalism knowledge. Ya, bagaimana kita banyak cari tahu terkait dengan keprofesionalitasan sebagai seorang guru. Banyak ilmunya, termasuk sekarang ada 2 kompetensi. Kemampuan kedua di cognitive abilities yaitu adalah content knowledge atau pengetahuan terkait dengan konten. Konten di sini berhubungan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Kalau Bapak Ibu mengajar bidang studi bahasa dan bahasa Inggris, berarti harus punya kemampuan pengetahuan terkait dengan konten bahasa Inggris. Ada grammar, ada structure, ada genre, dan ada juga 4 kemampuan bahasa Inggris seperti listening, reading, writing, dan juga speaking. Nah, content knowledge tersebut bisa kita acquire dari belajar self-study, dari ada workshop, dari seminar, mau nonton di YouTube, mau ngambil dari internet, dari buku, sumber-sumber lainnya, itu bisa kita acquire atau bisa kita raih dan juga perbanyak begitu ya konten-konten dari mata pelajaran yang kita ampuh. Ketiga yaitu pedagogical knowledge atau pengetahuan pedagogik. Nah, ini berhubungan dengan cara. Nah, cara Bapak Ibu mengajar dalam kelas berhubungan dengan teaching strategies, teaching approaches, classroom management, teknik, method. Pokoknya ini technical area Bapak Ibu mengajar dalam kelas. Kita sudah punya konten. Nah, bagaimana caranya konten tersebut dideliver kepada murid-murid kita di dalam kelas? Nyambung ya, ada tentang kontennya, ada tentang caranya, begitu ya. Ada punya senapannya, bagaimana cara menggunakan senapannya. Nah, seperti itu ya intinya lebih mudahnya. Itu untuk pedagogik dan juga content knowledge. Nah, yang keempat, ini yang sedang digencarkan. Bukan terbaru, tapi sedang digencarkan untuk bisa dikuasai banyak guru profesional saat ini, yaitu pedagogical content knowledge.
Sebenarnya ini sangat sudah sering Bapak Ibu pasti sering peragakan di dalam kelas. Tapi ada termnya baru yaitu PCK, Pedagogical Content Knowledge. Konten yang Bapak Ibu punya itu digabungkan dengan Pedagogical Knowledge-nya. Kalau content knowledge berhubungan dengan bidang studi masing-masing. Pedagogical knowledge bisa semuanya, semua bidang studi. PJBL, Project Based Learning, bisa semuanya bidang studi. PBL, Problem Based Learning, bisa semuanya bidang studi. Experience, maksudnya experimental, bisa. Terus ada Task Based Learning, banyak sekali metode yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Semuanya across bidang studi. Nah, ketika masuk ke dalam pedagogical content, otomatis nih pedagogicalnya nurut ke konten. Karena dia akan berhubungan dengan bidang studi Bapak Ibu semuanya kan. Nah, jadi pedagogical yang ada diadaptasi atau dimodifikasi agar menyesuaikan dengan konten. Contohnya karena saya guru bahasa Inggris, yaitu ada TBLL atau TBLL. Kalau TBL, Task Based Learning, itu semua bidang studi bisa. Tapi ketika masuk ke dalam bahasa TBLL, itu jadi TBLL, Task Based Language Learning. Itu hanya bisa ada di bidang studi bahasa saja. Untuk bidang studi sains tidak bisa menggunakan itu, bidang studi sosial juga tidak bisa menggunakan itu. Jadi sudah mulai mengerucut kepada konten, tapi menggunakan pedagogik yang ada. Begitu ya, seperti itu. Itu untuk pedagogical content knowledge. Jadi nanti si PCK ini, bidang studi bahasa punya PCK-nya masing-masing. Bidang studi sosial punya PCK-nya masing-masing. Dan bidang studi sains punya PCK-nya masing-masing. Jadi akan berhubungan dengan bidang studi masing-masing. Itu kemampuan kognitif atau kompetensi pertama untuk menjadi guru profesional. Yang kedua kita sebut dengan effective motivational characteristics. Ini ada 3, berhubungan dengan diri masing-masing, berhubungan dengan passion masing-masing. Begitu ya. Yang pertama yaitu ada motivation atau motivasi. Kamu jadi guru pengen jadi apa? Kamu alasan jadi guru apa? Kamu berada di sini sebagai seorang guru, kenapa? Gitu ya. Jadi akan banyak sekali motivasi. Per orang punya motivasi beda-beda untuk menjadi guru. Tanamkan dalam hati, jadikan sebuah profesi yang diidam-idamkan, yang sangat dibanggakan. Kedua ada self-regulation. Setiap orang punya regulasi berbeda-beda tentang diri dia masing-masing. Sehingga kita sebagai guru juga harus punya regulasi untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita memprioritaskan mengajar dibanding pekerjaan lain. Bagaimana ketika punya banyak pekerjaan, ada namanya time management. Ada namanya skala prioritas. Ada lagi passion. Ketika bekerja, kita harus penuh dengan loyalitas, penuh dengan semangat. Seperti itu. Jadi self-regulation juga harus ditanamkan kepada diri kita masing-masing. Ketiga, professional beliefs tentang teaching and learning. Orang ataupun setiap guru pasti punya kepercayaan masing-masing terkait dengan pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi pastikan kepercayaan itu tanamkan baik-baik dalam hati kita. Apapun itu, misalnya kepercayaannya bahwa mengajar itu harus begini, belajar itu harus begini, tanamkan dulu dalam hati kita. Biar enak nanti pada saat mengajarnya sudah punya passion yang ada. Dan 2 kompetensi ini, cognitive abilities dan juga motivational, yaitu effective motivational characteristic, ini harus bersatu. Passion meets knowledge. Passion meets technical area. Passion meets content. Jadi semuanya sangat-sangat menjadi sebuah pasangan atau menjadi sebuah kombinasi yang baik dan sempurna untuk bisa menjadikan kita sebagai guru yang profesional. 2 kompetensi tersebut apakah sudah dimiliki oleh Bapak Ibu atau kita sedang berjuang untuk menjadi guru profesional saat ini? Silahkan ditanyakan kepada diri kita sendiri dan boleh dibagi video ini kepada teman-teman agar tahu bahwa menjadi guru profesional itu penting dan ada 2 kompetensi yang bisa kita kembangkan. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.